Bang. Ya, itu dia tadi Yon Gondrong dari Bali. Siapa Yon Gondrong? Nanti kita akan ungkapkan misteri di balik kegondrongannya. Tapi di akhir acara. Nah, kali ini topik kita mengenai anak-anak muda. Karena usia muda tidak menghalangi seseorang untuk melakukan kegiatan sosial guna menolong orang lain. Tamu kita kali ini adalah dua anak muda dari keluarga kurang mampu yang sekarang berbuat banyak untuk menolong anak-anak prasejahtera. Siapa mereka? Mari kita sambut Andri Rizky. Iya, Andri Rizky. Silakan duduk. Rizky, apa betul kamu pernah berhenti sekolah? Mengapa waktu itu memutuskan berhenti sekolah? Terjadi suatu praktek kebocoran ujian nasional di sekolah saya. Di situ saya mengalami krisis kepercayaan pada institusi sekolah, sehingga saat itu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah lagi. Wah, berani betul ya. Ya. Nanti kita tanya apa yang terjadi waktu itu ya. Nah, artinya sempat lulus SMP atau tidak? Sempat lulus SMP, Tapi melanjutkan hanya sekitar 2,5 bulan di jenjang sekolah menengah atas. SMA hanya 2,5 bulan. Iya, Wah, ini berarti lulus dengan akselerasi yang luar biasa ini ya. Lulus? di SMA-nya cuma 2,5 bulan, Mas. Habis itu putus sekolah. Oh, saya kira 2,5 bulan kemudian lulus. Putus sekolah. Putus sekolah. Keputusan sendiri atau Keputusan sendiri, Mas. hebat sekolah? Ya. Nah, nanti kita juga akan tanya apa yang terjadi dalam pendidikan Rizky ya. Nah, di sini kamu nggak punya ijazah SMA berarti ya? Ijazahnya paket C, Mas. Paket C? Paket C. Oh, ada paket A untuk SD, paket B untuk SMP, paket C untuk SMA. Ini kesetaraan itu ya? Iya, pendidikan kesetaraan. Jadi kamu lulusan paket C? Saya lulusan paket C. Menyebutnya dengan bangga ya. Oke, menarik. Ijazah paket C. Tapi saya dengar Rizky lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Benar. Tunggu. Agak kurang nyambung ini ya. Paket C tapi kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Benar. Selesai. Selesai dalam waktu 3 tahun. Selesai dalam waktu 3 tahun dengan nilai Cum laude. cum laude. Makin gak nyambung. Saya akan usut itu tadi. Baik, sebelum kita mengusut Rizky, ada baiknya kita ikuti dulu cerita mengenai Rizky berikut ini. Inilah Andri Rizky Putra. Pemuda kelahiran Medan 23 tahun silam ini adalah sosok pemuda yang berani melawan arus. Di usianya yang masih belia, Rizky berani menentang praktek kecurangan yang terjadi pada saat ujian nasional. Hati kecilnya berontak melihat praktek ketidakjujuran yang berlangsung di sekolahnya. Ia pun tidak percaya pada lembaga pendidikan formal dan memutuskan melanjutkan pendidikan SMA dengan jalur unschooling atau kejar paket C. Walau putus sekolah dan melanjutkan pendidikan di jalur tidak biasa, Rizky tidak patah semangat. Justru sebaliknya, dengan kerja keras dan kejujuran, ia berhasil membuktikan bahwa siswa paket C bisa lulus ujian dan diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan semangat dan kejujuran yang sama, Rizky berhasil meraih gelar sarjana hukum dengan nilai cum laude. Keprihatinan Rizky melihat sistem pendidikan serta banyaknya anak putus sekolah karena kurang biaya
mendorong dirinya mendirikan Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Melalui yayasan ini, ia memberikan pendidikan gratis paket A, paket B, dan paket C untuk masyarakat yang kurang mampu. Di lembaga pendidikannya ini, Rizky menekankan pentingnya kejujuran bagi seluruh siswa. Baginya, hanya dengan kejujuran akan tercipta pemuda-pemuda pemimpin bangsa yang hebat. Ya, saya tetap tidak percaya dengan liputan tadi. Paket C masuk Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, lulus cum laude. Umurmu berapa sih sekarang? 24. 24. Dengan semua kegiatan yang kamu lakukan tadi. Terus. Rizky lahir dari keluarga seperti apa? Orang tua saya telah berpisah sejak saya lahir. Dan dari kecil sampai saat ini saya tinggal bersama ibu saya. Rizky ikut ibu sejak kecil. Sejak kecil ikut ibu. Umur dari bayi sampai umur 6 tahun saya tinggal bersama orang tua ibu atau opung. Oh, ikut opung. Ikut opung. Selanjutnya di Medan. Ibu kemana waktu itu? Ibu saat itu mencari nafkah di Jakarta. Kamu di mana? Di Medan. Sama opung? Sama opung. Oke, sampai berapa tahun itu? 6 tahun. 6 tahun. Baik. Masa kecilmu dengan opung bagaimana? Masa kecilnya saya anak yang sangat nakal waktu kecil. Kelihatan. Sering diasosiasikan sebagai anak yang hiperaktif dan saya suka melakukan tindak kekerasan fisik kepada teman-teman. Nah, ini yang nggak benar ini. Oke, terus bukan berarti kalau mau sukses seperti Rizky harus melakukan tindak kekerasan, jangan ya. Ini masa kecil karena belum tahu apa-apa waktu itu ya. Iya. Oke, terus Mungkin saat itu saya memiliki terlalu banyak energi, namun saya menyalurkannya di jalan-jalan yang tidak tepat. tahun berapa bergabung dengan ibu? Umur 6 tahun. 1997. Ke Jakarta. Ke Jakarta saat itu. Boleh tahu ibu waktu itu kerja apa? Ibu memiliki pekerjaan yang tidak tetap, tapi umumnya ibu berdagang baju-baju yang dijual ke kantor-kantor. Saya dengar sempat jadi loper koran juga ibu. Ibu itu menjual berbagai macam hal, Oh, mulai dari koran, mulai dari pernah menjual kue, pernah menjual batik, sampai menjual rumah. Jadi berbagai macam pun ibu lakukan. iya, bahkan sampai jualan pulsa handphone ya. Iya, Jadi apa aja dijual itu ya? apa aja kecuali harga diri. Wah, kecuali harga diri. Nah, kami semua tentu mau tahu apa yang terjadi waktu SMP sehingga membuat seorang Rizky udah langsung memutuskan sebenarnya nggak perlu sekolah itu karena sekolah tidak mengajarkan kejujuran soal ujian nasional yang bocor. Apa yang terjadi waktu itu? Saat itu kebetulan saya bersekolah di salah satu sekolah unggulan di Jakarta dan saya mendapati suatu praktek kebocoran dan kecurangan yang tersistematis demi mempertahankan reputasi sekolah, di mana oknum guru menyediakan kunci jawaban untuk mendongkrak nilai para siswa yang mengikuti ujian nasional. Di situ saya berang, di situ saya marah. Buat pendidikan adalah suatu media untuk membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik. Apabila dari bangku pendidikan saja mereka sudah diajarkan hal demikian, bagaimana mereka nanti ketika memimpin negara ini? Itu yang saya pikirkan saat itu. Kamu lapor nggak ke kepala sekolah atau ke siapa begitu? Saya lapor mulai dari ke kepala sekolah, ke guru, ke ICW, telepon KPK, telepon polisi. Serius? Iya, Serius? karena saya nggak tahu apa-apa dan Anak SMP? Iya, karena saya mencari cara bagaimana kegiatan kecurangan ini bisa dihentikan. Lalu apa hasilnya? Nihil. Nihil. Saat Mungkin itu kamu dipikir anak kecil, ini pasti ngarang ini. ngarang dan mungkin saya ingat ada satu yang mengatakan kepada saya, salah satu oknum, Ki, kalau kamu tidak bisa mengikuti apa yang menjadi perkembangan di masyarakat, alias mencontek, kamu akan selalu tertinggal dari masyarakat. Terus? Jadi menyontek itu lumrah, biarkan saja. Justru harusnya kamu ikutan juga. Kamu tetap bersikuku tidak mau? Saya bersikukuh tidak mau karena bagi saya pendidikan itu sakral. Indonesia sudah memiliki begitu banyak orang pintar, yang kita kurang adalah orang yang memiliki integritas. Jadi akhirnya apa sikapmu? Itu daripada saya depresi dan
tidak menemukan solusi dari permasalahan ini, lebih baik saya bersikap lebih produktif dengan cara belajar semaksimal mungkin. Menarik. Setelah kecewa pada sistem pendidikan, kemudian di SMA, nanti saya akan tanya kenapa sampai 2,5 bulan saja ya. Nah, dan kemudian bagaimana sampai kemudian bisa masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus cum laude. Nanti kita akan cari jawabannya. Sekarang kita rehat jenak, ikuti terus Ki Candy. Tiga tahun kamu belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan predikat cum laude waktu lulus. IPK-nya berapa? 3,58. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tamu kita Andre Rizky, anak muda yang marah pada sistem pendidikan. Kemudian ketika masuk SMA, tadi Rizky bilang bahwa cuma 2,5 bulan. Boleh cerita apa yang terjadi waktu itu? Sebenarnya saya seperti siswa SMA lainnya. Saya datang ke sekolah. Saya naik kereta api kalau ke sekolah saat itu. Saya pakai baju seragam sekolah. Tapi saya nggak ke sekolah. Tunggu dulu. Saya ke sekolah, naik kereta api ke sekolah, tapi saya tidak ke sekolah. Jadi bolos. Kamu kemana? Walah, bolos saja langsung bilang saya bolos. Maksudnya bolos. Muter-muter intinya bolos gitu ya. Kenapa bolos? Saya bolos karena saat itu saya udah merasa sakit hati. Dan saya pikir buat apa saya 3 tahun belajar dengan cara yang sama. Jika di akhir tahun belajar saya akan menemui praktek yang serupa. Kamu yakin bahwa nanti akan ada jawaban yang bocor lagi? Yakin karena kebocoran yang terjadi di SMP pun bukan terjadi di SMP saya saja. Di mana-mana? Di mana-mana. Jadi kamu yakin nanti di SMA akan terjadi lagi? Kurang lebih akan sama. Itu bukan alasan kamu yang malas sekolah aja itu ya? Enggak. Oke, 2,5 bulan, Iya. minta keluar. Bagaimana reaksi orang tua, ibu? Reaksinya saat itu, ibu adalah satu-satunya orang yang memahami rasa marah saya ketika terjadi praktek kebocoran ujian nasional. Di saat teman-teman mengucilkan saya, lingkungan-lingkungan sekitar menganggap cara berpikir saya terlalu berlebihan. Jadi ketika saya mengatakan saya tidak kuat, saya tidak pergi ke sekolah bukan berarti saya tidak mendapatkan pendidikan. Saya akan tetap meraih pendidikan namun dengan cara yang berbeda di luar jalur sekolah. Dan ibu saya bilang, jika kamu merasa itu pilihan yang terbaik buat kamu, mama akan mendukung kamu dan mendoakan kamu. Oke, lalu apa yang kamu lakukan? Nggak sekolah sama sekali? Nggak sekolah sama sekali. Saya browsing di internet berbagai macam sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Saya menemukan suatu pendidikan alternatif atau pendidikan kesetaraan paket. Meskipun mungkin stigmanya pendidikan paket ini dianggap kurang baik dibanding sekolah umum. Oh, sangat tidak bergengsi sementara ini ya. Paket C, iya aduh, udah berat gitu ya. Tapi itu kamu lakukan. Lalu ikut lembaga pendidikan apa itu? Biasanya kan ada itu lembaga-lembaga yang menyediakan paket C ya. Saya tidak mengikuti lembaga apapun, jadi sebagai gantinya saya belajar seluruh pelajaran di SMA secara otodidak. Belajar sendiri? Nggak ada guru? Enggak. Cara belajarnya macam apa? Belajarnya biasa saya bikin buku, bikin outline dari berbagai macam pelajaran. Contoh misalnya bahasa Inggris. Dari kelas 1, 2, 3 SMA, saya lakukan teknik skimming, saya bikin outline, saya ketik sepanjang malam. Lalu jadilah sebuah buku. Dan itu berlaku untuk pelajaran lainnya, dan itu saya pelajari semuanya. Sendiri? Sendiri. Ini nggak lazim ya. Tapi kalau kamu merasa ada sesuatu yang kamu tidak tahu, nanya kepada siapa? Saya pribadi menggunakan metode komparatif. Artinya saya membandingkan, ketika saya mengalami kesulitan di pelajaran bahasa Inggris, saya akan ganti ke pelajaran matematika. Dua-duanya membutuhkan logika dan membutuhkan penalaran yang tidak jauh berbeda, meskipun konteksnya berbeda. Dan itu juga berlaku untuk pelajaran lainnya. Jadi ketika saya nggak tahu, ya saya coba bandingin dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Kedua, saya akan browsing di internet untuk mencari sumber yang lain. Dan ketiga, kalau udah nggak ngerti, ya udah saya tidur. Ya, itu cara yang bijak ya. Yeah. Tapi saya dengar gara-gara belajar yang terlalu keras dan kejam pada diri sendiri, kamu stres berat ya? Pastinya. Apa yang terjadi?
Saya hampir putus asa karena ketika udah menjelang ujian nasional, saya coba try out. Saya bikin rapot saya sendiri juga. Asik, ini asik nih. Iya, bikin buku sendiri pelajarannya ya. Terus sekolah suka-suka atur waktu sendiri. Iya. Bikin rapot sendiri. Hebat loh kamu. Iya. Jadi ada nilai-nilai tertentu yang ternyata dibawa dengan standar nilai kelulusan. Lalu saya Tunggu stres. dulu. Artinya kamu bikin soal ujian sendiri, Enggak, kamu jawab sendiri. enggak secanggih itu sih Mas. Oke, terus apa yang kamu lakukan? Jadi saya nggak pernah beli buku. Seluruh buku-buku itu saya pinjam dari berbagai tetangga-tetangga saya, buku-buku bekas, kurikulum yang jadul, bukan kurikulum yang up to date. Lalu saya pelajari dari kurikulum yang berlaku tahun 80-an, 90-an itu saya baca semuanya. Saya bikin tryout, soal-soal tryout dari senior-senior saya yang mengikuti bimbel, itu saya pelajari. Saya set waktu, misalnya ngerjain tryout 1 jam, saya kerjain 30 menit pakai stopwatch. Habis itu saya bikin rapot, sejauh mana kemampuan saya telah terrealisasi dengan baik. Lalu depresi itu terjadi karena ada nilai-nilai tertentu yang saya anggap, wah ini kritis, saya bisa nggak lulus gara-gara nilai ini. Sehingga biasanya saya kalau udah stres, ya melanglang buana aja main-main keluar kota. Enak Naik kereta ya, api. hidupnya enak ini. Iya, tapi bahaya loh. Banyak orang nanti akan niru tapi nggak siap seperti Rizky. Hati-hati juga ini. Ya. Oke. Akhirnya ikut Paket C, paket C dan lulus. lulus. Oke, dengan modal itu masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Iya. Lulus tes. Iya, jadi paket C yang saya tempuh itu normalnya harus 3 tahun untuk SMA. Jadi saya mengambil akselerasi, paket C saya 2006 lulus SMP, 2007 setelah ikut placement test dari Kementerian Pendidikan Nasional, saya dinyatakan boleh ikut ujian nasional setara SMA. Jadi bisa dikatakan SMA saya 1 tahun. Satu tahun kemudian ikut tes dan lulus paket C. Iya, Itu bisa dipakai untuk melamar atau ikut tes di universitas. itu bisa. Saya mengikuti jalur SNMPTN. Saya tidak melalui jalur belakang, saya jalur resmi karena saya berkompetisi dengan seluruh teman-teman di Indonesia. Dan ketika saya datang pun panitianya mengatakan, baik ini paket C, kita bisa terima. Yang penting lulus tesnya apa tidak. Setelah itu saya diterima. Tiga tahun kamu belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Cukup 3 tahun ya, dengan predikat cum laude waktu lulus. IPK-nya berapa? 3,58. Waktu lulus berarti umurnya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Sudah sarjana hukum. Ya, menarik. Sesudah lulus apa yang Rizky lakukan dan bagaimana sampai kemudian dia tergerak hatinya untuk membantu anak-anak prasejahtera melalui berbagai kegiatan yang dilakukan. Untuk itu kita tahan dulu, kita rehat, ikuti terus Ki Candy. Saya tidak punya jabatan tinggi, saya juga bukan anak orang kaya. Yang saya punya hanya niat dan modal nekat. Tujuan utamanya bukan karena saya ingin mendapatkan satu predikat tertentu, tapi karena saya tahu rasanya menjadi mereka yang putus sekolah. Oleh karena itu, saya ingin membantu mereka juga. Terima kasih, Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tamu kita masih Andri Rizky. Rizky, tadi setelah paket C masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lulus cum laude, ya. Sesudah lulus apa yang kamu lakukan? Saya bersama teman-teman yang lain mendirikan sebuah yayasan bernama Yayasan Pemimpin Anak Bangsa untuk menyediakan pendidikan gratis kesetaraan bagi teman-teman yang putus sekolah. Yang diajar atau yang belajar di situ siapa? Seluruh masyarakat putus sekolah, terlepas dari usianya berapapun itu,
agamanya, statusnya sudah menikah apa belum. Pokoknya siapapun yang ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Oke, apa yang dilakukan melalui YPAB ya? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memberikan mereka suatu pendidikan kesetaraan yang berkualitas. Kesetaraan itu artinya paket-paket tadi, Paket. paket A, B, C tadi. Iya. Oke. Di mana YPAB ini dimotori oleh volunteer, relawan. Pengajar dari YPAB itu tidak dibayar. Tidak dibayar. Iya. Oke, siapa aja mereka itu? Kami semua adalah kalangan-kalangan dari berbagai macam profesi, mulai dari dokter, mulai dari konsultan, mulai dari technicians, bergabung di sini untuk memberikan ilmu, mengajar ke mereka langsung kepada masyarakat putus sekolah. Oke. Tujuannya? Untuk membantu mereka mengikuti ujian nasional kesetaraan, dan yang paling terpenting adalah bagaimana mereka mendapatkan pendidikan yang seutuhnya dan sejujur-jujurnya. Jujur-jujurnya. Ya. Nah, Yayasan Pemimpin Anak Bangsa ini sekarang udah berapa banyak atau berapa? Saat ini kami memiliki 3 lokasi belajar, ada di Tangerang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan Medan, Sumatera Utara. Kalau ada penonton yang ingin juga menjadi relawan di situ, tutor untuk berbagi ilmu, boleh atau tidak? Apa syaratnya? Syaratnya kita minimal calon relawan harus berpendidikan strata 1 dan setidaknya memiliki pengalaman pekerjaan. Kedua, mereka bisa mengakses di website kita www.ypab.org. Dari situ tim kami melalui volunteer manager kami dan tim akan menseleksi untuk diseleksi siapa yang eligible bagi kita menjadi relawan di YPAB. Mau bantu aja harus diseleksi. Tujuannya baik loh, mau bantu. Sombong betul. Karena memang yang volunteer itu tidak hanya sebagai sebuah gaya hidup. Volunteer yang kami perlukan di sini adalah volunteer yang berkomitmen. Dan komitmen itu adalah hal yang paling sulit untuk dicari dari jiwa volunteer. Ada yang Kami cuma melakukan- sekedar ikut-ikutan, Benar. rame, tapi habis itu dia main pergi aja, anak-anak terlantar. Itu benar sekali. Apalagi kalau ada kamera, pura-puranya, wah. Jadi kamera nggak ada kamera. Emang gue pikirin. Karena kita ada kelas pengembangan wawasan. Nah, kelas pengembangan wawasan ini diisi oleh teman-teman kita katakan street smart, di mana mereka bukan pendidikan universitas, namun mereka bisa berbagi pengalaman mereka dan juga kemampuan mereka kepada teman-teman yang putus sekolah juga, tapi di luar jenjang paket. Oke. Sekarang apa kegiatanmu? Karena dulu kalau nggak salah pernah kerja di satu firma hukum ya, tapi kemudian istirahat, tanda kutip. Kenapa istirahat? Saat itu saya mengundurkan diri Karena? karena kondisinya jam kerja di konsultan yang membutuhkan waktu yang juga cukup padat, sementara saat itu YPAB juga baru berdiri, sehingga saya pikir Tuhan memberikan saya waktu yang cepat dengan akselerasi. Kali ini waktunya bagi saya untuk mengabdi, setidaknya mengembangkan dulu YPAB, baru kembali bekerja. Ibumu nggak marah? Kan semua ibu punya mimpi anaknya akan kerja di perbankan, ya, di tempat-tempat yang gajinya besar. Ketika kamu punya pekerjaan, kamu tinggalkan hanya untuk lebih senang aktif di kegiatan sosial. Dengan tagline tadi berbagi kembali, karena kamu dibantu dengan pendidikan paket-paket tadi ya. Dan kamu sekarang ingin membantu teman-teman yang senasib dengan kamu dulu untuk paket-paket. Ibu nggak marah? Ibu tidak marah karena saya juga menjelaskan alasannya. Dan sekali lagi, ibu saya supporter utama saya yang mengatakan, kalau niatnya baik, jangan takut rezeki tersendat. Ya, karena dari tadi ngomong ibumu ada di antara penonton. Yang merasa ibunya Rizky boleh berdiri? Oh, iya. Jadi ibu yang luar biasa ya. Ini hasilnya. Baik, Rizky, anak-anak muda seumurmu, ya kamu sekarang 24 tahun, biasanya punya mimpi bekerja dengan gaya hidup yang wah, gaji yang besar. Sementara kamu memilih untuk berbagi ilmu di tempat-tempat kumuh. Pertanyaannya apa kebahagiaan yang Rizky dapatkan dari kegiatan yang dilakukan memberikan dukungan pembelajaran bagi anak-anak prasejahtera? Apa kebahagiaan yang kamu dapat?
tujuan hidup saya ingin jadi orang yang bermanfaat. Lebih spesifiknya di bidang pendidikan. Pendidikan untuk mereka yang termarginalkan. Saya tidak punya jabatan tinggi, saya juga bukan anak orang kaya. Yang saya punya hanya niat dan modal nekat. Tujuan utamanya bukan karena saya ingin mendapatkan suatu predikat tertentu, tapi karena saya tahu rasanya menjadi mereka yang putus sekolah. Oleh karena itu, saya ingin menjadi mereka juga. Ya. Rizky pernah berada di tempat itu ya, dan bisa merasakan betapa uluran tangan seseorang itu penting bagi mereka untuk bisa bangkit ya. Bangkit dari kemiskinan, dari kebodohan. Nah, apa cita-cita yang ingin kamu wujudkan ke depan? Saat ini saya sedang menikmati cita-cita saya. Cita-cita saya adalah yang saya jalani sekarang. Kalaupun ke depannya yang ingin saya lakukan adalah saya harus meningkatkan kemampuan. Berkembangnya organisasi membuat saya sebagai pelaku di organisasi harus memiliki kemampuan yang lebih. Oleh karena itu mungkin dalam jangka waktu dekat saya akan menempuh pendidikan untuk kembali lagi ke sini membangun organisasi ini menjadi lebih maju. Baik. Rizky mau melanjutkan pendidikan apa, kemana? Saat ini saya sedang berorientasi untuk menempuh pendidikan di Harvard School of Education. Sudah dapat beasiswa? Lagi dalam proses. Mau saya kasih beasiswa? Boleh, Mas mau. Ya, saya akan bantu Rizky juga karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menawarkan beasiswa kepada saya melalui Kikendi Foundation. Kalau ada anak-anak hebat yang punya visi besar untuk bangsa dan negara, kasih tahu kami akan membantu. Mudah-mudahan ini nyambung ya. Terima kasih. Baik. Rizky, terima kasih sudah berbagi Terima kasih. dengan kami semua yang ada di studio dan juga yang di rumah. Sukses untuk kamu. Terima kasih, Mas. Ya. Oke, kita berikan aplaus untuk Rizky. Dari tadi saya salah melulu ini ya. Anda rupanya pendendam Anda ya. Baru saya kata-katain orang gerobokan, Anda sudah mulai nggak suka sama saya. Tamu kita berikutnya juga seorang anak muda, berasal dari sebuah desa, nama desanya Gerobokan. Juga merupakan anak dari keluarga kurang mampu, tetapi tekadnya luar biasa untuk membantu anak-anak yang juga mengalami nasib seperti dia. Siapa gerangan dia? Mari kita sambut Andre Nugroho. Terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. Silakan duduk. Pertanyaan pertama. Gerobokan itu di mana? Gerobogan itu di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Timur Semarang. Cara kesananya lewat mana? Naik apa bisa nyampe di tempat Anda ini? Naik semua armada bisa. Pesawat juga bisa landing di situ? Oh, enggak. Nah, itu kan udah Landingnya di satu, nggak Semarang. ada pesawat. Ya. Kereta api lewat nggak? Lewat. Oh ya syukur, alhamdulillah. Baik. Pekerjaan orang tuamu apa? Ayah saya dulu tukang ojek, ibu saya guru SD. Baik, bagaimana kalau kita simak inilah yang dilakukan Andre Nugroho.
Namun tahun 2012 PKBM Bakti Indonesia berduka. Kebakaran hebat yang melanda memaksa Andre dan teman-teman untuk merelakan seluruh aset yang dimilikinya. Dengan doa dan usaha yang keras, Andre mampu mengembalikan semangat warga sekitar yang menjadikan PKBM sebagai sandaran murid dan tenaga pengajar sekitar. Dengan segala bentuk pengabdian dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, Andre mendapatkan penghargaan sebagai Pemuda Pelopor 2014 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dengan penghargaan ini, Andre merasa harus memenuhi panggilan hatinya untuk terus membantu sesama. Iya. Saya lihat waktu kebakaran ada komputer juga yang terbakar. Komputer dari mana itu ya? Saya sekarang mulai belajar memulai sesuatu itu jangan dari modal dulu. Menurut saya apa yang kita punya itu anugerah Tuhan yang luar biasa, modal yang paling besar. Jadi saya manfaatkan aja jaringan-jaringan yang saya punya. Dulu saya punya teman-teman kampus ya, dulu kan sudah pada beralih pegang laptop, saya pinjemi aja itu komputer. Oh, Gitu aja. yang mereka nggak pakai, boleh dong aku pinjem gitu Iya. ya? Oh, jadi barang pinjaman terbakar itu ya? Enggak, itu waktu awal perintisan, saya pinjam kemudian setelah hampir kurang lebih 1 tahun kita bisa beli sendiri, Apa yang terjadi itu? Kebakaran kenapa itu? konsleting listrik. Dari riwayat hidup Andre yang saya baca di situ banyak sekali ya penghargaan, terutama pemuda pelopor. Hampir setiap tahun dapat penghargaan pemuda pelopor. Pemuda pelopor itu apa sih? Jadi pemuda pelopor itu penghargaan yang diberikan dari pemerintah kepada insan muda yang telah mempelopori suatu Anda mau melopori apa? pendidikan masyarakat. Bisa cerita sedikit tentang kondisi orang tua. Maaf, tadi disebutkan bahwa ayah ya, tukang ojek, ibu guru. Iya. Bagaimana kehidupan masa kecil Andre? Waktu kecil sejak SD saya sudah sering diajari berwirausaha ibu saya. Jualan es batu gitu, kalau di es apa ya? Kalau sekarang namanya es cemut, kalau di tempat saya itu Es apa? yang dibungkusin kecil-kecil itu loh. Di tempat Apa Anda namanya apa? Wong deso ini, biar es cumut. Es semut kalau di tempat saya namanya. Oke, jualan itu. Itu Ya, diajarin SD. ibu atau memang karena tuntutan kehidupan, ekonomi yang kurang sehingga Anda terpaksa harus ikut membantu? Tepatnya dua-duanya deh kayaknya. Ya, pura-puranya ini pembelajaran padahal kebutuhan itu. Iya. Oh, jadi dari kecil sudah ikut jualan, membantu keluarga. Iya. Lalu di SMP saya Iya. sering buat kerajinan gitu. Saya jual di teman-teman saya. Nah, saya dengar pada masa remaja Anda mulai jadi pengusaha beneran ya. Pengusaha apa? Kerajinan itu tadi waktu remaja ya. Iya. Jadi saya pernah waktu itu ada pengalaman menarik. Saya pernah dikontrak satu guru ya dulu. Ada mata pelajaran tata busana waktu SMP. Saya ngajar selama 1 cawu kalau dulu namanya. Oh, catur wulan. Ya, catur bulan untuk ngajari keterampilan buat tas gitulah, dari songket, benang. Ini waktu itu Anda umur berapa? SMP kelas 1. Oh, SMP ada guru yang minta Anda mengajarkan keterampilan. Iya. Saya jadi guru 1 cawu. Anak SMP jadi guru? Untuk teman-teman saya. Oh, untuk teman-temannya sendiri? Iya. Emang mereka mau dengerin Anda? Ya, Ya mau terpaksa ya, kan disuruh sekolah. Oke, terus? didampingi guru kok. Oke, hasilnya? Ya terus banyak pesanan gitu. Kadang teman-teman suruh buatin merchandise buat hadiah ulang tahun atau apa gitu. Kerajinan-kerajinan? Iya, sama guru-guru juga pesen ada tas, ada gantungan kunci gitu.
dulu waktu Nah, SMA. umur 18 saya dengar juga pernah usaha apa? Pulsa telepon atau apa? Iya, lebih tepatnya sub dealer gitulah. Outlet resmi salah satu vendor. Anda lakukan itu? Ya, Modalnya dari mana? hutang dulu. Dengan modal berapa waktu itu ngutangnya? Pertama saya pinjam teman saya 1.500.000 waktu itu. Terus hasilnya bagaimana? Akhirnya meledak meletup. Bisnisnya sukses. Ya enggak sesingkat itulah. Dari tadi saya salah melulu ini ya. Anda rupanya pendendam Anda ya. Baru saya kata-katain orang gerobokan Anda sudah mulai nggak suka sama saya. Saya bangga jadi orang gerobokan. Nah, singkat kata bagaimana bisnis pulsa ini? Antara umur 18, 19 sampai 20 ya mengalami masa kejayaan waktu itu ya. Masa kejayaan. Ya, Ya, ya. waktu itu Kayak saya masih kerajaan zaman dulu ya, masa kejayaan. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah kejayaan? umur 21 Tuhan luar biasa sayang pada saya, Oh, terus apa terjadi? bangkrut, Pak. Bangkrut. Iya. Kenapa bangkrut? Ya banyak faktor ya. Faktor ya nggak usah nyalain orang lain. Saya salahkan diri saya sendirilah. Biasanya kalau anak muda, usia masih muda, mahasiswa, kemakinnya ketok gitu loh. Apa ya? Ya, silakan lanjutkan bahasa Inggris tadi. Jadi sok-sok gaya gitu. Terus? Ya maklum lah punya pendapatan sendiri, bisa membiayai kuliah sendiri. Kos ya nggak mau yang biasa-biasa ya nggak. Makan kucingan, gitu. Jadi Anda makan di tempat-tempat mahal ya, Kira-kira gaya hidupnya berubah. berubah. Dan itu membuat Anda bangkrut. Mungkin gitu. Oke. Seberapa parahnya kebangkrutan itu? Saya senang kalau lihat orang menderita. Ya. Seberapa parahnya kebangkrutan Anda waktu itu? Usia saya waktu itu masih 21 tahun. Kira-kira saya dulu punya 3 outlet ya. Terus collab semua. Saya masih nanggung hutang kalau zaman dulu kurang lebih 100 juta lah. Seumur itu Anda udah punya utang 100 juta? Iya, Tuhan sayang betul sama Anda. Baik, menarik untuk mengikuti perjalanan Andre karena ketika dia hendak berbagi, hendak menolong anak-anak prasejahtera di desa-desa di dekat Gerobokan, banyak hambatan, termasuk ketika di satu desa menolak Anda karena Anda beragama berbeda dengan masyarakat di sana. Bagaimana penderitaan dia? Ikuti terus Kick Andy. Ini saya kasih tahu ya. Sekarang saya yang mulai emosi ini. Andre, kita lanjutkan ya. Tadi menarik bagaimana Anda sebagai anak desa dari Gerobokan dengan orang tua yang serba pas-pasan, ya. Ayah tukang ojek, kemudian ibu guru, tapi Anda mencoba bangkit, tidak terikat atau tidak terkekang pada tempat Anda berada dan juga pada pendidikan. Apakah Anda tidak terpikirkan untuk melanjutkan sekolah? Saya sempat melanjutkan sekolah saya di S1 Ekonomi Manajemen, Oke. Untak Semarang, dan ambil double degree waktu itu. Oh, jadi Anda mengambil 2 kesarjanaan. Ya, Lulus atau belum? nggak lulus sampai sekarang. Iya, iya. Bagaimana ceritanya sampai Andre terpanggil untuk menolong anak-anak prasejahtera? Awalnya saya melihat banyak
anak-anak di desa itu jaraknya antar sekolah itu kan jauh-jauh. Terutama untuk TK ya. Dulu ajarnya cuma TK. Nah, itu kalau mau sekolah ke TK ya harus menempuh jarak lumayan jauh. Makanya ya enggak sekolah. Jadi banyak yang tidak sekolah anak Iya. di kampung Anda. Paling nanti langsung masuk ke SD. Oke. Gitu. Apa yang salah di situ? Kan bagus ngirit biaya juga. Katanya generasi emas Indonesia itu dari 0 sampai 6 tahun kan. Baik, menarik. Jadi dari melihat kondisi dan situasi anak-anak di desa Anda mulai tergerak. Apa yang Anda lakukan? Saya mendirikan kelompok bermain. Pendidikan anak usia dini itu salah satu program. Oke. Siapa yang mengajar? Dari mana uang atau dananya? Di mana Anda belajar? Belajar otodidak sih. Hidup saya penuh dengan otodidak. Bagaimana ceritanya waktu mendirikan PAUD pertama kali? Di mana? Pertama kali saya mendirikan di Grobogan ya. Grobogan, khususnya Kecamatan Grobogan. Itu ada 12 desa. Dan itu waktu awal-awal itu tidak ada sama sekali PAUD non formal khususnya ya. Adanya cuma TK per desa itu sudah ada. Oke. Gitu, Terus apa yang Anda lakukan? Ya saya mulai aja mendirikan itu. Di mana itu? Bikinnya di mana itu? Apa Anda tiba-tiba punya gedung? Enggak. Sebenarnya kalau dikatakan mendirikan terlalu keren deh. Oh. Jadi ya kata-kata yang tepat apa? Saya hanya memprovokatori saja. Ada istilah memprovokatori ya. Artinya nggak modal lah itu ya. Ya, Iya. Nah, saya lihat di sini Anda punya pusat kegiatan belajar masyarakat itu punya sendiri sekarang tempatnya. alhamdulillah kira-kira begitu. Walaupun saya lihat sekat-sekatnya masih papan begitu ya. Ya, Tapi itu aja sudah sangat membantu bagi anak-anak di sana untuk bisa belajar dengan tanda kutip lebih baik. Emang sekarang PKBM Anda atau PAUD Anda ada di mana saja? kalau untuk PAUD hampir di 12 desa sekecamatan sudah. Ada. Alhamdulillah. Nah, menarik karena saya dengar cerita bahwa pertama kali ketika Anda hendak membantu untuk masyarakat di desa-desa itu, mereka menolak. Mereka mencurigai bahwa ini ada misi tertentu yang Anda bawa karena Anda berbeda agama. Lalu bagaimana apa yang terjadi? Bisa cerita dulu bagaimana penolakan itu? Saya kan non-muslim. Nah, yang saya mau sentuh itu model PAUD berbasis Taman Pendidikan Al-Quran. Gitu, jadi ya saya ngumpet aja. Bagaimana Anda kemudian bisa meyakinkan dan saya dengar kan jalan akhirnya. Ya. Bagaimana caranya? Sebenarnya bukan saya yang meyakinkan, pendidik pengelola TPG itu sekarang. Dan sekarang mereka welcome atau menerima keberadaan? Sangat welcome. Sangat. Walaupun Anda kalau datang ke sana juga diterima dengan tangan terbuka. Ya diterima tadi bukti. Omong-omong untuk bisa belajar di tempat Anda ini bayar atau enggak sih? Ada yang bayar, ada yang enggak. Yang bayar siapa dan yang gratis siapa? Buka 2 kelas gitu. Ada yang bayar, ada yang enggak. Ada yang subsidi, ada yang swadana gitu. Jadi yang mampu bayar, yang nggak Iya. mampu gratis. Iyalah, punya uang ya bayar. Saya ini tanya bye-bye loh. Bagaimana Anda memberdayakan ibu-ibu? Kalau dilihat ini mereka membatik ya. Ya. Bagaimana pertama kali Anda melibatkan ibu-ibu? Kalau sore itu iri dengan mereka. Saya lihat. Iri? Ya. Sama ibu-ibu? Ya. Kalau saya jalan naik motor di setiap gang gitu jam sore gitu kok udah santai-santai, udah jejer-jejer petan gitu. Petan tahu nggak? Petan itu cari kutu Ya, gitu ya. Oh, Kayak sepur gitu. iya, panjang gitu ya. Saya mulai negatif thinking gitu. Hmm. Kalau sudah kumpul ibu-ibu, apalagi ibu-ibu kan terkenal cerewet ya. Terus pasti mereka akan ngobrol. Yang dia ngobrolin ngalor ngidul, terus ujung-ujungnya kan ngerasani tanggane itu. Iya. Gosip, Ya, gosip. iya. Daripada gosip menambah dosa, saya ajak aja untuk batik.
tapi tetap gosip sampai sekarang. Iya, iya. Apa yang mereka lakukan sekarang? Kalau pagi ada sebagian ibu-ibu yang masih ke sawah, kemudian agak siang gitu mereka udah kumpul mulai batik gitu. Ini batik khas Gerobokan. Iya, Jadi ini terus kemudian dipasarkan kemana? ya kemana aja yang saya bisa. Ini saya kasih tahu ya. Sekarang saya yang mulai emosi ini. Baik, tidak mencari bapak asuh gitu supaya untuk bisa memasarkan. Saya dengar ada yang sempat bahkan dibeli atau dijual ke luar negeri gitu. Iya. Bantuan murid-murid saya yang sekarang sudah kerja di luar negeri. Oh, murid Anda ada yang kerja di luar negeri? Ya banyak. Udah, nggak mau nanya-nanya lagi. Jawabannya sakitnya tuh di sini. Baik, apa yang ingin Anda lakukan ke depan? Saya masih punya impian pengen punya panti asuhan. Saya pengen bilang agak terbawa emosi ini. Emosi sedih atau marah ini? Bercampur kayaknya. Ingin mendirikan panti asuhan. Iya, Kenapa? dan ya ingin aja. Yang jelas awalnya itu sekarang kan itu di kantor PKBM itu sering buat nongkrong anak-anak gitu. Ya yang tidak punya bapak, yang orang ngalor ngidul ra jelas gitu. Ya, pokoknya dibiayai lembaga lah gitu. Jadi cita-cita Anda menampung mereka yang terlantar. Iya, pengen saya gitu lah. Boleh saya ngomong sedikit? Dari tadi Anda udah ngomong. Oke, apa yang ingin Anda sampaikan? Dulu saya bermimpi nonton Kick Andy di situ. Bertahun-tahun. Tunggu, ini penting ini. Dari semua persoalan yang penting cuma ini. Terus, Ya sekarang impian saya terwujud, tapi tidak di situ. di mana? Baik, terima kasih Andre dari Gerobokan. Ya, Ya. kalau dulu mimpi Anda bisa nonton di antara penonton, tapi ternyata Tuhan menentukan lain. Anda justru ada di sini. Ya, dan saya mendapat kehormatan karena Anda berbagi dengan kami di sini. Baik, seperti biasa, saya akan membagikan satu buku. Judulnya Orang Jujur Tidak Sekolah. Hah? Andri Rizky Putra. Dan buku ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua. Baik, sebelum Yon Gondrong mempertunjukkan keterampilan dan kreativitasnya, maka kita panggil kembali Andri Rizky. Ya, Rizky, jumpa lagi kita. Ya, silakan di sini. Karena hari ini teman-teman dari Alfamart Group ingin memberikan apresiasi kepada dua pemuda yang hebat ini. Untuk itu kita minta Pak Solihin mewakili teman-teman dari Alfamart Group. Terima kasih Pak Solihin sudah mau datang. Saya dengar Anda tergerak hatinya
mewakili teman-teman dari Alfamart Group setelah mendengar kisah dua pemuda yang hebat ini. Boleh tahu apa yang membuat Anda ingin memberikan apresiasi kepada mereka? Ya, ini suatu kegiatan yang luar biasa. Ide yang luar biasa yang dilakukan oleh saudara kita yang begitu muda, yang dari apa yang dilakukan luar biasa manfaatnya. Tentunya dengan penghargaan yang kita berikan pada kita bisa memberikan ide-ide lain buat pemuda-pemuda yang lain untuk melakukan hal yang sama yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Baik. Apresiasi apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Ya. Bagi Rizky, Donasi. mohon diterima. Donasi juga senilai buat masing-masing 20 juta. Iya. Terima kasih. Baik, Pak Solihin, Terima kasih. tunggu dulu. Apa yang Anda harapkan dengan dukungan donasi atau penghargaan atau apresiasi yang diberikan oleh teman-teman dari Alfamart dan Alfamidi? Ya, tentunya kita harapkan dengan apa yang diterima pada hari ini diberikan oleh Alfamart dan Alfamidi, sekiranya bisa memberikan ya motivasi dan bermanfaat untuk mengembangkan kreativitas-kreativitas yang sekarang ini sudah ada. Baik. Itu tadi apresiasi diberikan kepada dua anak muda yang hebat ini. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan menyaksikan Yon Gondrong dari Bali dengan penampilannya yang unik. Ikuti terus Ki Candy. Terima kasih. Sukses selalu. Jika dapat kamu nonton band sukanya bilang. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan di ujung acara sesuai dengan yang saya janjikan, maka mari kita sambut Yon Gondrong. Terima kasih ya. Tadi di awal Anda cuma ganggu-ganggu kami semua di sini. Semua orang penasaran ingin tahu Yon Gondrong. Tunggu dulu, Yon Gondrong. Nama Anda yang sebenarnya siapa? Namanya Lestariono aslinya. Lestari. Iya. Ai jantan sekali. Oke, panggilannya Yon ya. Iya. Tunggu dulu, ini alat musik yang Anda pikul, ini bisa Anda mainkan semua Iya bisa. pada saat bersamaan. Bisa juga. Ada berapa jenis alat musik yang ada di sini? Kalau dihitung satu persatu sama istilahnya bass drum, snare dan ini satu itu 12 antara 12-13. Oke, ini semua kreasi Anda. Iya, betul. Oke, dari mana gagasan ini muncul? Saya pengamen dan saya suka di jalan walaupun saya nggak happy ya di jalan ya. Tapi waktu itu saya dapat hadiah teman holiday ke Jerman. Terus Karena Anda berangkat ke Jerman? berangkat ke sana dan diperkenalkan sama street performance di sana dan kreatif. Terus? Dan saya pulang, saya harus bikin Terinspirasi. sesuatu. Kemudian pulang bikin beginian. Iya. Terus Anda sendiri bisa main musik? Dulu Sebelumnya? ngeband. Oh, ngeband. Karena sering dipecat saya ikut. Oh, ini karena gagal Anda seperti ini tuh. Ya baik, tapi sehari-hari Anda pekerjaannya apa? Tukang kebun. Serius? Serius ya. Oke, jadi ini... Gardener lebih kerennya itu. Oh, landscaping gardener, itu. iya. Sebenarnya tukang kebun. Oh iya, kasihan ya. Tapi ini hobi. Oh, Anda biasa performance di mana? yang sering di jalan, di taman-taman kota. Tapi sering juga diundang teman komunitas. Untuk itu Anda untuk lingkungan. dibayar? Kebanyakan tidak. Dan Anda masih bahagia kelihatannya ya. Uang yang Anda dapat Anda pakai untuk apa kalau ada yang mau bayar? Kami kalau ngamen itu bertujuan untuk mencari biaya untuk ini go green. Go green? Iya. Oke, apa yang dilakukan? Bersih pantai, nanam pohon, seputar itu. Baik, dengan alat ini musik apa aja yang bisa dimainkan? Semua jenis musik sih. Sebenarnya Dangdut bisa dangdut?
Bisa juga. Nah, coba dangdut, pukul dulu. Saya harus pasang dulu ya. Oh, apa? Perlu bantuan nggak? Enggak juga. Oh, Anda sudah mandiri ya? Karena one man band harus mandiri. Oh, nama One Man Band Iya. Indonesia. Itu nama grup musik Anda? Iya. Yang sendirian Iya, itu? iya, 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 ya, grup musiknya One Man Band. Sudah, apalagi yang perlu dibantu? Nggak ada? Udah cukup. Ini apa nih? Yang lepas ini? Tali ini, di belakang. Oh iya. Apa ini? Oh iya. Maaf. Iya. Loh, Masih ada. tinggal. Sini, saya bantu. Awas ketabrak. Tunggu. Keselipet. Bentar. Oh, dari samping. Dari samping. Ini lebih ribet masangnya daripada nyanyinya, saya lihat. Kok bisa ya ada orang bahagia dengan peralatan seperti ini? Ini berapa kilo ini alat ini? Sekitar 10. 10 kilo? Kalau kehujanan bisa nambah 12. Coba kita dengarkan tadi lagu dangdut bisa? Bisa juga. Dangdut. Kenapa kamu nonton one man band sukanya bilang Iya. Sini orang susah ini. Kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Baik, hari ini Anda hendak menyanyikan lagu apa untuk kami semua yang ada di studio dan penonton di rumah? Saya akan bawakan lagu Bongkar dari Iwan Fals. Baik, kalau begitu mari kita sambut Yon Gondrong dengan lagunya Bongkar. kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Oh hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh
ya ya bongkar. Ya ya bongkar. Ya ya bongkar.